Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Gallipoli. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Seorang atlet lari muda berusia 18 tahun, Archie Hamilton, yang berasal dari Australia Barat, sedang dilatih oleh paman Jack untuk persiapan perlombaan. Selain menjadi atlet lari, Archie juga berprofesi sebagai stockman atau penjaga ternak dengan kapasitas yang sangat besar. Hal tersebut memang udah lumrah dijalani warga Australia di tahun 1915. Seorang temannya yang bernama Les nyari gara-gara dengan mengejek pilihannya menjadi pelari. Karena nggak terima, Archie dan teman kulit hitamnya yang bernama Zack menantangnya untuk balapan di mana Archie akan berlari dan Les menunggang kuda. Tapi agar lebih seru, Les ngasih syarat supaya Archie berlari sambil nyeker dan Les disuruh menunggang kudanya tanpa pelana. Akhirnya setelah semua sepakat dan teman-temannya selesai pasang taruhan, balapan pun dimulai. Karena Archie bisa melaju dengan fleksibel, dia pun memilih memotong jalan melewati bukit berbatu dan gurun. Sehingga pada akhirnya, dia bisa memenangkan pertandingan. Sayangnya ulah nekat Archie mengakibatkan kakinya terluka, padahal beberapa hari lagi dia akan ikut lomba lari. Tapi tanpa diduga Archie mengaku ke Jack kalau menjadi pelari bukannya tujuan hidupnya. Dia malah ingin mendaftar menjadi tentara kerajaan Inggris yang saat itu sedang berperang untuk kampanye Gallipoli agar dia bisa melihat dunia luar. Tentu aja pengakuan tersebut membuat Jack kaget karena dia tahu betul bagaimana dampak sebuah perang dan Archie juga masih di bawah umur. Jack pun menolak membantu Archie untuk meyakinkan orang tuanya agar memperbolehkan dia menjadi tentara. Singkat cerita, Jack dan Archie berangkat menuju kota untuk mengikuti perlombaan dan Archie dengan mudah menjadi juara. Lalu kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Frank Dune ingin mengikuti perlombaan untuk acara penutupan. Walaupun sebenarnya pendaftaran udah ditutup. Tapi karena Frank merupakan pelari terkenal dari Perth, panitia pun mengizinkan untuk ikut lomba. Dan dengan percaya diri, Frank sampai ikut taruhan untuk kemenangan dirinya. Tapi ternyata Archie masih lebih cepat sepersekian detik darinya. Dan tetap menjadi pemenangnya. Kemudian di saat perayaan kemenangan masih berlangsung, pasukan berkuda Australia Barat menggelar pendaftaran untuk menjadi prajurit. Hal itu dimanfaatkan oleh Archie untuk bergabung ke militer dan menolak pulang bersama Jack. Meskipun kecewa dengan pilihan Archie, tapi Jack juga gak menghalangi dan mendoakan untuk keselamatannya. Tapi sayangnya saat lagi mendaftar, Les membocorkan usianya Archie sehingga dia ditolak oleh petugas pendaftaran. Di sisi lain, Frank kini udah kehabisan uang setelah kalah taruhan dan memutuskan untuk pulang ke Perth. Lalu dia bertemu dengan Archie di sebuah restoran dan mengajak Archie ikut dengannya, sambil berjanji akan membantunya mendaftar menjadi prajurit di Perth. Mereka berdua memutuskan untuk menebeng kereta bareng secara diam-diam karena sama-sama gak punya hepeng. Sialnya, kereta tersebut berhenti di tengah gurun dan petugas stasiun menyuruh mereka menunggu selama 2 minggu sampai kereta berikutnya datang. Karena nggak mau kelamaan nunggu, Archie nekat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati padang gurun sejauh 80 km. Sedangkan Frank mau nggak mau ikut jalan juga, meski dia tahu ada kemungkinan mereka akan tersesat atau celaka. Selama perjalanan, Archie memanfaatkan jam tangan pemberian Jack yang bisa berfungsi sebagai kompas. Lalu saat mereka lagi istirahat, Archie menanyakan kenapa Frank nggak ikut mendaftar menjadi pasukan berkuda. Dan mengejutkannya, Frank memang gak punya niat buat ikut berperang karena menurut buatnya mati konyol. Mendengar jawaban tersebut, Archie pun agak kesel dan menyebut Frank sebagai pengecut. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang panjang, mereka bertemu dengan seorang pengembala yang membantu mereka menuju sebuah peternakan. Saat sedang menginap di sana, keluarga pemilik peternakan memuji para laki-laki yang berani ikut berperang dan menyebut mereka sebagai pria yang tangguh. Terlepas oleh pandangan tersebut, Frank pun berubah pikiran dan memutuskan untuk mendaftar juga di pasukan berkuda.
Singkat cerita, mereka telah sampai di Perth dan Frank membantu membuatkan akta kelahiran palsu untuk Archie. Ayahnya Frank sebenarnya menentang keputusan anaknya karena ada kisah kelam di keluarganya yang berasal dari Irlandia, di mana kakeknya Frank dulu dibunuh oleh tentara kerajaan Inggris. Tapi Frank meyakinkan ayahnya bahwa dia nggak akan mempertaruhkan nyawanya demi kerajaan Inggris, dan hanya mengincar posisi petugas setelah perang berakhir. Setelah itu Archie dan Frank mendaftar di pasukan berkuda dan berkat penyamarannya, Archie mampu diterima setelah lulus ujian menunggang kuda. Tapi sayangnya Frank gak diterima karena dia gak bisa membuat kudanya bergerak. Walaupun kecewa, Frank tetap mendoakan Archie dan gak lama kemudian, Archie dan pasukannya berangkat menggunakan kapal laut. Lalu kita diperlihatkan Frank yang lagi mabuk bertemu lagi dengan teman-teman kerjanya, yaitu Billy, Barney, dan Snow. Dan akhirnya mereka berempat memutuskan untuk bergabung ke divisi infanteri. Singkat cerita, pada Juli 1915, pasukan infanteri Australia menggelar latihan di Kairo, Mesir. Kemudian saat mereka lagi libur dan jalan-jalan ke pasar, Frank dan teman-temannya bertemu dengan perwira dari Selandia Baru dan dengan berani meledek para perwira tersebut. Setelah itu, mereka membuat keributan di sebuah toko souvenir. Karena Barney membeli barang dari situ, tapi harganya kemahalan. Dan pemilik toko nggak mengakui barang tersebut dari tokonya. Tapi setelah mereka mendapatkan kembali uangnya, Barney baru sadar kalau dia memang salah toko. Sehabis dari situ mereka beralih ke wilayah prostitusi. Dan Frank, Billy, serta Barney memanfaatkannya untuk melepas nafsu. Sementara Snow nggak mau melakukannya. Lalu kita diperlihatkan pasukan infanteri akan melakukan latihan simulasi perang melawan pasukan berkuda. Dan ketika latihan tersebut berlangsung, Frank bertemu lagi dengan Archie. Kemudian para tentara Australia itu melanjutkan latihan, tapi malah pada bercanda. Apalagi pas disuruh mengevakuasi korban luka, semua prajurit pada langsung pura-pura mati semua. Selesai latihan, Archie menantang Frank balapan lari sampai ke piramida. Dan mereka sampai secara bersamaan. Lalu mereka menghabiskan waktu senja di sana sambil mengukir nama mereka di sebuah batu. Besoknya mereka berdua menemui pemimpin pasukan berkuda Mayor Barton untuk memohon supaya Frank dipindahkan ke pasukannya. Setelah tahu Frank juga seorang atlet lari, Mayor Barton pun menyetujuinya. Sayangnya kepindahan tersebut disambut dengan kekecewaan oleh teman-temannya Frank. Tapi Frank gak terlalu terganggu tuh. Karena dari awal dia emang maunya gabung ke pasukan berkuda. Akhirnya pasukan gabungan dari Australia dan Selandia Baru atau ANZAC mulai dikirim untuk menginvasi semenanjung Gallipoli. Dan baru juga mendarat, mereka udah disambut oleh tembakan artileri Kekaisaran Ottoman. Paginya mereka sarapan dengan ditemani suara tembakan. Dan mandi di pantai dengan diiringi serangan artileri Ottoman yang membangun benteng pertahanan di atas bukit. Kemudian Frank dan Archie berkeliling ke parit tempat mereka ditugaskan sambil diberitahu tempat-tempat yang berbahaya. Karena di balik pertahanan mereka, pasukan Ottoman juga membangun parit pertahanan. Meskipun gelombang serangan artileri Ottoman gak pernah berhenti, tapi para prajurit ANZAC terlihat begitu tenang dalam menjalankan aktivitas mereka. Malamnya, divisi infanteri juga menyusul ke sana, dan Frank bertemu lagi dengan teman-temannya. Beberapa hari kemudian, pasukan infanteri akan dikirim ke pertempuran lawan Epine. Dan sebelum berangkat, Frank menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Pertempuran itu berlangsung sengit sampai-sampai Frank bisa mendengarnya dari pantai. Setelah berhasil merebut pertahanan Ottoman, pasukan infanteri kembali ke pantai. Dan
Billy yang masih trauma memberitahu Frank kalau Barney telah tewas. Sedangkan Snow terluka sangat parah. Melihat penderitaan teman-temannya membuat Frank menjadi agak ketakutan. Dan Archie yang menyadarinya mengusulkan kepada Mayor Barton yang sedang mencari pelari cepat sebagai pengantar pesan supaya merekrut Frank aja, karena Archie ingin ikut bertempur. Akhirnya pagi sebelum mereka melakukan penyerbuan dalam pertempuran Neck, Frank agak tenang karena nggak ikut terjun ke medan perang. Dan dia mendoakan Archie agar bisa kembali dengan selamat. Setelah semua pasukan siap dengan senjata masing-masing, regu artileri menembakkan meriam ke bukit pertahanan Ottoman. Tapi sayangnya rencana mereka nggak berjalan mulus karena pasukan Ottoman dengan cepat kembali ke posisi pertahanan mereka. Walaupun begitu, Kolonel Robinson kekeh memerintahkan pasukan Mayor Barton untuk tetap menyerbu. Dan dengan bahaya yang sudah menanti di depan mata, mereka tetap bersemangat memulai penyerbuan. Akibatnya, gelombang pertama langsung tumbang hanya dalam beberapa detik dan berdampak kepada mental pasukan yang tersisa. Termasuk Les yang sangat ketakutan. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada gelombang kedua, di mana nggak ada seorang prajurit pun yang sampai di pertahanan Ottoman. Mayor Barton juga merasa penyerangan ini nggak akan berhasil dan ingin membatalkannya. Lalu dia menyuruh Letnan Gray untuk menghubungi Kolonel Robinson. Dalam laporannya, Letnan Gray memberitahu bahwa ada yang bilang telah melihat bendera Anzac di pertahanan musuh. Tapi anehnya pasukan mereka dengan mudah ditumbangkan. Belum selesai menyampaikan laporannya untuk membatalkan misi, sambungan komunikasi malah ada gangguan. Akhirnya Frank diperintahkan untuk pergi ke markas komando. Tapi Kolonel Robinson tetap meminta penyerbuan dilanjutkan karena udah ada yang melihat bendera mereka di pertahanan Ottoman. Dan setelah kembali ke Parit, Mayor Barton memarahi Letnan Gray karena memberi laporan ambigu. Dan akibatnya mereka harus melanjutkan penyerangan. Lalu Barton menyuruh Frank untuk langsung menemui atasannya Robinson, yaitu Jenderal Garner, untuk meminta pembatalan misi. Frank pun bergegas menuju pantai sampai-sampai mengambil risiko dengan lewat jalan pintas yang dijaga pasukan Ottoman. Tapi kerja kerasnya terbayar juga karena Jenderal Garner menyetujui pembatalan tersebut. Mengingat pasukan utama Inggris juga masih belum siap. Kemudian Frank berlari dengan cepat menuju ke Parit untuk mengabarkan perintah barusan. Namun sayangnya, sebelum dia sampai, sambungan telepon sudah kembali pulih. Dan Kolonel Robinson memaksa pasukannya Barton untuk melanjutkan serangan. Dengan wajah penuh kesedihan, para prajurit yang sudah melihat kematian ada di depan mereka, meninggalkan barang-barangnya di Parit sebagai kenang-kenangan untuk keluarganya. Dan akhirnya dengan berat hati, Mayor Barton terpaksa meniup peluitnya yang menandakan gelombang terakhir memulai penyerangan. And let's see you do it. Gangway! Hal itu membuat Frank hampir frustasi bukan main. Dan akhirnya semua pasukan berkuda dari Australia Barat tumbang seketika. Termasuk Archie Hamilton. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?